And kita very strict on orang Islam tidak boleh pindah agama di Malaysia. Orang Islam tidak boleh pindah agama? Tak boleh. It's really wrong. Dekat sana tu dikira illegal. Oh. Di Malaysia, umat muslim yang ingin pindah agama harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan syariah untuk menyatakan diri sebagai murtad. Nah, ya, pengadilan syariah jarang mengabulkan permintaan tersebut, terutama bagi mereka yang terlahir sebagai muslim dan beretnis Melayu. Nah, beretnis Melayu ini juga salah satu fakta dan fenomena yang cukup menarik, dan aku baru tahu kemarin ya dari salah satu kawan di Malaysia, kalau orang Melayu udah pasti Islam, Cak. Nah, ini aku baru tahu nih, geng, ya. Karena kalau di Indonesia kan orang Jawa nih, macam saya orang Jawa, belum tentu orang Jawa itu Islam. Karena ada orang Jawa yang Kristen, ada orang Jawa yang Hindu, Buddha, Islam banyak ya. Tapi kalau di Malaysia, etnis Melayu, orang Melayu udah pasti Islam. Nggak mungkin nggak Islam, udah pasti Islam. Nah, itu yang menariknya. Yo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, jadi beberapa jam lalu itu ada salah satu kawan kita yang kirimkan link video dari DM Instagram, tapi beliau tidak mau disebutkan namanya dikarenakan masalah privacy geng ya. So video ini saya kutip dari channel The Sungkars ya, The Sungkars Family. Jadi The Sungkars Family itu adalah kumpulan family ya, selebritis yang ada di Indonesia, The Sungkar geng ya. Dan isi dari channel ini ya, yaitu podcast ya, interview, wawancara, apapun topiknya ya. Hafiz Quran tunanetra ini happy Allah mencabut penglihatannya, Allahu Akbar. Nah itu ya. Jadi topik-topik umum dan kebanyakan sih 70% ya, membahas tentang agama sih geng ya. Syekh Inggris ini bisa main di Liga Inggris. Wah, Masya Allah, tapi pilih belajar Islam lebih dalam. Nah itu, tapi ada satu video yang cukup menarik ya, yang dikongsikan kepada saya. Nah ini dia videonya geng ya. Muslim di Malaysia dilarang murtad. Serius. Nah, tajuknya adalah di Malaysia orang muslim gak bisa murtad geng. Wow, ini menarik sih ya. Oke lah, kita akan melihat geng seperti apa videonya geng ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat Re, jangan lupa sholat. Oke, dan ini dia videonya geng ya. Karena ini durasinya cukup panjang, jadi saya sarankan kawan-kawan untuk siapkan kopi, teh, kue-kue. Kita tonton podcast ini sampai dengan selesai geng. Tentang gimana sih gitu Islam di Malaysia. Orang Islam tidak boleh pindah agama di Malaysia. Kira apa sih gitu yang menurut cara nih, kayaknya pendidikan di Indonesia ini nih penting deh saya bawa nih di Malaysia gitu. Di mana negara? Oh, sebentar. Berarti Aka ini sekolah atau kuliah di Indonesia, geng ya? Ya, ini aku baru tahu nih. Cara yang sesuai untuk I belajar lebih dalam lagi pendidikan anak usia dini, dan I boleh langsung aplikasi ke negara I. Oh. Jadi of course lah Indonesia. Jadi di Malaysia 61% itu ya teman-teman nih. Yes, betul. Muslimnya ya. Apa yang beda gitu antara pendidikan di Indonesia ataupun di Malaysia? Oke. Tutur kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Juga kakaknya, jadi geng. kembali lagi ke The Sungkar. Di sini saya take over Mas Tengku Wisnu. Di sini saya ada teman nih dari negara tetangga ya. Negara tetangga itu kalau teman-teman tahu negaranya Upin Ipin. Betul. Ya. Betul. Dari Malaysia. Mungkin boleh diperkenalkan dulu. Okay, Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam, nama I Kak. Syara Saifuddin. You can call me Syara. I am from Malaysia. Waduh, suaranya aja udah merdu geng ya. Suaranya aja udah merdu geng ya. Apalagi akaknya ini, Masya Allah. Fokus Wak. Sekarang I dekat Indonesia because I ambil S2 PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Jakarta di Jakarta Timur. So I'm going to my third semester now, and then insyaAllah lulus lah tepat waktu.
Ya, amin, Ya, amin, mantap, ya mantap. Allah. Jadi di sini lagi ngambil belajar studi S2 ya? Ya, betul. S2. Oh, iya, iya, iya. Kalau di Malaysia Itu apa istilahnya, kenapa geng? milih S2 di Indonesia? Kenapa I ambil S2 dekat Malaysia? Dekat Indonesia because dulu waktu I S1, I Okay. magang di Tangerang di one of the Islamic school dekat sana for 4 months, and then I fell in love into pendidikan anak usia dini di Indonesia. Oh. So that's why lepas I settle my magang for 4 months, and then I go back to my country, and then I work for a while apa semua, and then I decided, you know what, I'm going to continue my S2 at UNJ Oh, Indonesia. Now here I am. Ya, di ya, Indonesia. Yes. Karena tadi S1-nya sempat magang ya? Ya, magang di Sempat area magang. Tangerang, Islamic Oh, Village. sekolah Ya, ya, sekolah ya. Islam. Sekolah Islam, Sekolah alhamdulillah, Islam. Islamic Oh, school. alhamdulillah. Sekolah terus tertarik untuk ngambil S2 di sini. Ya, betul. Ngambil S2 di sini. S2 di sini. Oke. Mhm. Mungkin Syarah, saya ada sedikit mau tanya-tanya nih gitu ya tentang gimana sih gitu Islam di Malaysia. Oke. Sebenarnya kalau kita nak cerita tentang Islam di Malaysia tu almost the same je dengan Oh, Indonesia, because kita yeah. kan tetangga. So kita serumpun. Okay? Ya, serumpun. Ya, ya. So sama tapi mirip tapi tak sama. Mirip itu tapi orang tak selalu sama. bilang. Bahasa, Itu bahasa mungkin bahasa Indonesia. Malaysianya beza sama tapi beza. Enggak gitu ya. Dia macam mana? Almost the same. Oh, ya, Tapi hampir not sama same, ya. same. Yeah, so sama. Ya, kita, ya, ya. Cumanya di Malaysia tu kita punya percentage of Muslim people adalah 61% lah. Oh, So, 61% ya? Yes, 61%. 61%. Yang selebihnya tu kita ada Kristian, Kristian, kita ada Buddha, kita ada Buddha. Hindu dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain. Jadi di Malaysia 61% itu ya teman-teman nih. Yes, betul. Muslimnya ya. Ya, betul. Oke. Saya pikir itu sekitar 80 atau 90%. Oh enggak, 61. 61% Sebab kita banyak. dari berapa tuh populasi di Malaysia saat ini? Kita sekarang ada around I think 30-an. 32 juta. 32 juta. Ya, Ah, 32 iya juta. betul, 32 juta, 60%. Oh, nanti kali sendiri ya. Ya, juga max. Oke. Apa sih yang menurut cara nih tantangan ketika tantangan menjadi seorang muslim? Alhamdulillah, like in my country Iya. Ya, di Malaysia alhamdulillah kebetulan agama Islam ni adalah agama rasmi kita. Oh, Okey, rasmi. agama rasmi Betul. kita. So kita ada hak untuk azan macam biasa, macam di Indonesia. So and also walaupun dia agama rasmi, agama-agama lain masih boleh maksudnya bangsa-bangsa lain still boleh menganut agama-agama lain, no restriction. Ya, cumanya agama Islam adalah agama rasmi. Oke, sama seperti kayak di Indonesia gitu ya. So basically tak ada tantangan. Tak ada tantangan, Ya, ya. alhamdulillah. Ya alhamdulillah juga kalau misalkan kayak mayoritas itu Islam Ya. di negara kita gitu, alhamdulillah kita itu terbuka untuk Betul. agama yang lainnya. Ya, gitu. the level of intoleransi tu lebih tinggi. Ya, Ya. alhamdulillah. Kalau menurut cara ya, itu apa sih yang beda gitu antara Islam di Indonesia atau Islam di Nah, ini Malaysia? menarik ini. Mulai menarik ini. Sebab kita sama-sama ada dua mazhab Syafi'i, kan, the main one. So sebenarnya almost the same like I had said just now, tak ada perubahan. So I don't find it hard to adapt here. Oh. Alhamdulillah. So maksudnya kalau I ke masjid ataupun ke surau ataupun ke any macam maybe I visit pesantren, Okay. or I macam kemarin I praktikal di sekolah Islamik, I tak ada culture shock pun. Maksudnya kiranya dari segi basic agama semua tu masih sama. So alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama je. So okay lah. Maksudnya I kiranya macam I still feel like home. You faham tak? Walaupun I di Indonesia, I still rasa macam I sangat-sangat di welcome. Very warm welcome. Ya, Oke. sama sih. Kalau waktu saya main ke Malaysia juga, saya merasa tidak ada perbedaan yang jauh gitu ya antara Indonesia dan Malaysia. Jadi saya merasa juga kayak seperti di rumah saya sendiri. Gitu. Apalagi kalau ke pasar seni, orang Indonesia semua. You di Indonesia ke di Malaysia. Iya, iya. Banyak Iya, sekali iya, ya. Yes. Tapi Saya ke mungkin Malaysia. perbedaannya selisih waktu, geng, ya. Nah, itu mungkin kalau bagi kawan-kawan terutama di Indonesia ya yang tinggal di Malaysia sudah hampir setahun atau mungkin nggak sampai setahun sih, mungkin yang cuti-cuti di Malaysia, geng, ya bercuti mungkin seminggu 2 minggu. Nah, mungkin culture shocknya, geng, ya. Culture shocknya mungkin perbedaan waktu. Misalnya kalau di tempat saya maghrib itu jam 5:30, nah, atau jam 5:30 ya, jam 5:30. Nah,
Kalau di Malaysia mungkin lain lagi, geng. Jam setengah 7, jam 7 mungkin, geng ya. Nah, itu baru bisa adzan maghrib, geng ya. Subuh pun juga seperti itu. Kalau di sini jam 4 subuh ya, geng ya, masih gelap. Di sana jam 5 masih gelap, geng. Jam 5 baru adzan subuh kalau tak silap, geng ya. Nah, mungkin perbedaan kecil itu saja sih, geng ya. Jadi perbedaan waktu terutama ketika memasuki adzan. Nah, oke. Next kita lanjut lagi. Itu banyak loh teman-teman Sungkar yang mereka setel lagu-lagu Indonesia Ya gitu betul, ya. sangat. Macam I sendiri, I memang peminat filem-filem Indonesia. Oh ya. Yes. Oh. Tahu tentang film salah satu pemain di The Sungkar? Oh yes, salah satu dua I tahu. Dua? Ya, Wih. Tengku Wisnu dan juga Irwan Syah. Oh. Ya, Tengku zaman-zaman Wisnu. tengah hits tu. Hits Oh ya. ya, Syah. I masa tu I think around high school. Oh, So I hafal lah waktu semua SMA lagu. gitu Ya, ya. waktu SMA. Wow. Mungkin itulah, geng ya, kenapa orang Malaysia ini fasih berbahasa Indonesia, dikarenakan satu mungkin bahasa yang hampir sama, yang kedua karena sinetron di Indonesia itu ya lumayan famous di Malaysia, geng ya. Jadi makanya lo gue gimana Cak Lonjong, jadi mereka itu ketika ngomong bahasa Indonesia nampak bukan orang Malaysia, geng ya. Ini yang unik ya. Ketahuan umur. Okey. Enggak lah, kelihatan muda Ya, lah I tahu. gitu. Thank you. I tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, berarti hampir sama Oke, dengan saya, terus geng, nih, umurnya, geng. Apa sih fakta unik gitu menurut Syara nih di Malaysia tentang Islam di Malaysia tuh, apa yang menurut Syara nih, oh ini unik gitu loh? Because kita almost the same, tapi yang I rasa unik tu adalah tadi agama Islam di Malaysia tu adalah agama rasmi. Oh. Ya, agama rasmi. Agama Walaupun kita rasmi. ya agama rasmi. So maksudnya itu adalah agama yang menyatukan Malaysia. Walaupun kita pisah ni dengan tata negara. Maksudnya Okay. ada hukum dan sebagainya, tetapi kita memang dah ada dekat situ. Agama Islam adalah agama rasmi. Agama So rasmi. yes, so dalam perlembagaan negara Malaysia tu sendiri ada agama Islam di situ. Oh. Ya. Agama resmi ya gitu. Itu kayak Kementerian Agama gitu. Ya, bukan sih? kita ada Kementerian Agama. Tapi Kementerian Agama. ada namanya agama resmi ya. Ya betul, agama rasmi. Agama So rasmi. official punya religion in Malaysia. Itu mengatur segalanya nggak sih? Ya Sarah? semua untuk macam Kayak I tadi. misalkan hukum atau apa Iya, gitu. pasti. For example, contoh dari beda agama ni, kan contoh dari Kristian atau Buddha, nak masuk Islam pun boleh, itu kita convert kan. Itu Okay. under bawah tu juga. And kita very strict on orang Islam tidak boleh pindah agama di Malaysia. Orang Islam tidak boleh pindah ya, agama. tak boleh. It's Ini. really wrong. Dekat sana tu dikira illegal. Oh, seperti murtad gitu ya. Ya, Misal dari murtad. Islam Murtad. ke agama yang lain. Yes, betul. Ilegal And- di sana ya? ya? Illegal. Oh, baru Ya. tahu ya kalau di sana itu hal seperti Yes, itu betul. ilegal. So kalau mungkin kita ada beberapa ataupun sekelompok orang yang memang dah murtad, okay? Okay. Tapi kita tak, what we call that, kita tak publicly bagi tahu kita dah murtad, kita dah pindah agama, because that is really wrong. Oh, berarti kayak Oke. seperti diam-diam gitu ya Yes, betul. mereka murtadnya. Tapi kalau yang mu'alaf seperti dari agama lain ke Ya, boleh. Islam, Boleh. Sangat Sangat welcome. juga, sangat Ya, welcome betul. di sana ya. Dan kita banyak persatuan-persatuan mu'alaf di Persatuan Malaysia. mu'alaf. So kiranya you from Christian, you masuk Islam, you ada persatuan you. So Ada these people komunitas gitu ya, komunitasnya. ya, So sama these sih. people akan assist you lah. Iya, Ya. sama Ini aku baru seperti tahu di yang ini. Indonesia juga ada beberapa komunitas untuk mu'alaf yang di sini. Yes. Sebentar, geng. Soalan saya, apabila kalau ada orang beragama Islam di Malaysia murtad nih ya, ketahuan terkantoi murtad misal ya, konsekuensinya apa nih, geng? Nah, konsekuensinya apa ya? Mungkin untuk mahkamah syariah, jabatan mufti lah, ya, majelis agama Islam, jabatan agama Islam mungkin yang ada di sana. Ini konsekuensinya apa apabila kalau ada salah satu rakyat Malaysia ini murtad ini? Nah, karena kan di tajuk ini kan udah jelas ya, di Malaysia orang Muslim tak boleh murtad, nggak bisa murtad. Nah, konsekuensinya apa? Nah, mungkin kawan-kawan boleh komen di ruang komentar, geng ya. Usia dini gitu ya. Anak usia dini. Anak usia dini, PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Nah, itu bagaimana sih kalau tentang pendidikan Islam yang ada di Malaysia? Okay, so pendidikan Islam di Malaysia tu because dia adalah agama rasmi, Okay. bila you pergi sekolah negeri ya. Sekolah Okay. kerajaan. Kita panggil di Malaysia panggil sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan. Sekolah negeri itu sekolah kebangsaan Ya, sekolah ya? kebangsaan Oke. itu ada
Melayu, India dan Cina. Oh iya. Okay, so 3 ni. So dalam mata pelajaran tu akan ada mata pelajaran pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Ya, Okay. 1 minggu 4 jam. 1 minggu 4 jam. 4 jam. Itu walaupun bukan non-muslim tetap harus ikut pelajaran itu nggak sih? Disebabkan pendidikan Islam adalah agama rasmi. Agama rasmi. So kita yang mana beragama Islam akan pergi kelas pendidikan Islam, yang mana non-muslim semua akan dikumpulkan pergi ke kelas pendidikan moral. Oh. Jadi dia akan beda. belajar tentang moral lah, moral sebagai good netizen macam mana, citizen macam mana, netizen pula, citizen macam Citizen. mana, macam mana moral you tu hadap orang luar, macam mana moral membantu dan sebagainya. Okay. Jadi yang mana ambil pendidikan Islam, you akan masuk ke kelas pendidikan Islam. Dalam kelas pendidikan Islam tu kita akan belajar sirah, kita akan belajar akhlak, Okay. Al-Quran dan juga bahasa Arab. 4 jam ya setiap minggunya ya. Setiap minggu. Itu harus ya. Ya, harus. Tapi kalau yang bukan muslim tadi ada kelas lain Ya, seperti kelas itu pendidikan ya. Kelas moral. pendidikan moral. Ya, Seperti betul. itu. Okey. Jadi itu untuk yang sekolah negeri ya. Dan kalau untuk yang sekolah swasta, kita ada sekolah swasta Islamic base juga. Okey, kita ada juga sekolah tahfiz macam pesantren Ya, tu, of course. Oh. Dan kita juga ada keluar parents kebanyakan parents di sana bila dihantar sekolah international yang bukan base Islam ataupun bila dia pergi hantar pendidikan sekolah negeri biasa, dia nak anak dia ada extra attention dalam pendidikan Islam, dia akan panggil ustaz datang ke rumah untuk mengaji kafar di rumah. Jadi usually bila kita panggil ustaz datang ke rumah itu sendiri to based on your own cost. So panggil ustaz datang ke rumah, nanti keluarga, the whole family akan belajar. Macam I alhamdulillah I melalui semua proses tu. I pergi sekolah negeri yang ada pendidikan Islam, and then habis jam 12 ni, habis kelas sekolah negeri, I balik mandi makan, jam 2 sampai jam 6 I ke sekolah agama. Dia ada sekolah agama. Okay, sampai umur I think 11 tahun. Selepas 11 tahun, kerana di Malaysia umur 12 tahun, waktu itu ada exam gede ni. Jadi you harus fokus. Namanya UPSR, Ujian Penilaian Sekolah Rendah. Okey. Jadi because ada ujian gede ni, I tak pergi sekolah agama because my mom suruh fokus di rumah, tapi kita panggil ustaz datang rumah. So ada mengaji di rumah dengan keluarga. Juga dengan keluarga. Ya, betul. Itu ya jadi Tapi yang kalau panggil ustadz, ya semua itu tergantung kos masing-masing, geng ya. Begitu ternyata ya. apa khas dari sekolah Islam di Malaysia Ya, ya seperti betul. itu. Oke, Syara. Apa sih yang paling kamu banggain nih dari Malaysia? Pastinya. Upin Okey. Ipin, bukan? Upin Ipin, Siti Nurhaliza. Iya. Okay, bagi I, alhamdulillah, I bersyukur. Dia more to bersyukur lah, bukan bangga ya. Yeah. I bersyukur yang I hidup di negara yang alhamdulillah, walaupun sekarang I di Indonesia, I duduk di negara yang you bebas untuk menjalankan ibadah you. Oke. Maksudnya tak ada kalau orang Malaysia kata tak ada kekangan, maksudnya tak ada maksudnya tak ada limitation. You tak boleh kayak azan dan sebagainya apa semua. Alhamdulillah semua di Malaysia boleh benda tu, memang diraikan. Lepas tu yang best dekat Malaysia kalau lebaran dan sebagainya, cutinya panjang sampai 1 minggu sometimes. Itu yang menarik itu. Itu yang bestnya. And then I ada teman-teman dari luar negara juga bila datang, Syara, kok lama sekali ya liburan untuk lebaran. I said, yes, kita sangat meraihkan benda tu. Iya, itu geng. I think itulah Itu I yang bersyukur mantul. lah, because di Malaysia dan Indonesia sendiri kita bebas untuk beribadah. Betul. Ya. Dan Jadi berbicara tentang cuti, hari libur itu juga banyak sekali geng di Malaysia. Dan aku baru tahu kemarin sih ya, cuti raya, cuti Aidil Kurban, haji ya. Lalu cuti apa lagi? Di Val-Vali ada Imlek ya. Cuti raya Cina itu apa namanya? Kalau di Indonesia Imlek sih. Jadi memang banyak sekali cuti-cuti yang di Malaysia, geng ya. Jadi ketika kalau kita bekerja ya di Malaysia itu paling enak ya. Itu bekerja di bidang pendidikan sepertinya, geng ya. Jadi banyak cutinya, geng. Cigu-cigu ya kan. Kalau ada cuti, cigu juga pasti ikut cuti lah, geng ya. Itu yang mantul sih, geng. Aduh, sama ya seperti saya juga saya ngerasa bersyukur gitu tinggal Iya, di betul. Indonesia, tinggal di negara yang mayoritasnya Islam gitu, kita Alhamdulillah. bisa toleransi Iya, kepada betul. agama lain dan juga pada hari-hari raya semua agama kita libur seperti Ya, itu. betul. Oke, Syara, mungkin ini pertanyaan yang agak sedikit mengganggu. Oh, enggak ya. Ini pertanyaan Penasaran yang ya? sedikit ya, Oh, oke. iya, saya sangat penasaran gitu. Iya. Kalau Sedap, geng. menurut Syara nih,
Ada adzan. Ini karena saya recordnya pagi hari, so kita stop dulu. Dengar tak? Nah ya, oke, kita break sekejap. Nah, oke, sepertinya udah selesai ya. So kita lanjutkan, geng ya. Kira-kira itu bersihan Indonesia atau bersihan Malaysia? Kalau you tanya ada part di Malaysia yang bersih, lebih bersih Malaysia. Okay. Ada part yang lebih bersih Indonesia. Oh, ya. Okey, ni I punya pendapat ya. Di Malaysia tu mungkin kita bersih, mungkin kerana kita dari kecil tu dah diajar yang you cannot throw rubbish anywhere. Okay. Itu kalau you buang tu, even you naik mobil ni, you turun tingkap jendela you, you buang sampah ni, orang belakang pasti horn atau sometimes they will go pick that rubbish and give it back to you. Oh. You akan rasa macam, kalau orang tak biasa kan, oi, why did you do that? Sebab kita tak biasa untuk buang sampah. Tapi masih ada juga segelintir masyarakat yang kurang peka dan dia still buang, you know, everywhere dan sebagainya. Tetapi sebab I sering ke Indonesia before COVID tahun-tahun sebelum COVID, I boleh nampak perbezaan dengan yang sekarang. Pas I di bandara you guys Indonesia really clean. Oh, Toilet you sangat bersih. I keluar tak sempat keluar, tempat tu dah begitu bersih. Like really clean. So I rasa Indonesia is going there. Tapi I think kerana itu pentingnya pendidikan anak usia dini. Jadi anak usia dini ni the foundation base. Di situ you ajar tentang kebersihan, macam mana, kenapa kita kena jaga bumi kita, kenapa kita kena jaga negara kita. Sebab ni untuk masa depan mereka. Itu juga salah satu sebab kenapa. Sebab I ni orangnya yang sangat observant. I observe and then I akan berfikir tau, kenapa I tak boleh buat macam ni? Kenapa I tak suka ni? Kenapa I tak suka itu? I banyak yang tak suka, you faham tak? Tapi kalau I complain sahaja, tapi I tak melakukan apa-apa, itu tak memberi maksud apa-apa tau. So bagi I untuk merubah sesuatu bangsa, you harus start dari foundation. Itu pendidikan anak usia dini. Jawaban yang fair play sih ya untuk kakak ini. Salut. Oke, geng. Kembali lagi ya ke topik ya atau pembicaraan di mana dekat Malaysia atau di Malaysia lah orang Muslim nggak bisa murtad, dan saya tadi mencoba-coba untuk searching ya di Google, geng ya, dan saya temukan jawabannya, geng ya, dan ini dia jawabannya, geng. Mungkin kalau ini kurang, kawan-kawan boleh komen di ruang komentar ya. Jadi soalan saya adalah apa resikonya, apa konsekuensinya, dan ini dia, geng ya. Di Malaysia, umat muslim yang ingin pindah agama harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan syariah untuk menyatakan diri sebagai murtad. Nah, ya, pengadilan syariah jarang mengabulkan permintaan tersebut, terutama bagi mereka yang terlahir sebagai muslim dan beretnis Melayu. Nah, beretnis Melayu ini juga salah satu fakta dan fenomena yang cukup menarik, dan aku baru tahu kemarin ya dari salah satu kawan di Malaysia, kalau orang Melayu udah pasti Islam, Cak. Nah, ini aku baru tahu nih, geng ya. Karena kalau di Indonesia kan orang Jawa nih, macam saya orang Jawa, belum tentu orang Jawa itu Islam. Karena ada orang Jawa yang Kristen, ada orang Jawa yang Hindu, Buddha, Islam banyak ya. Tapi kalau di Malaysia, etnis Melayu, orang Melayu udah pasti Islam. Nggak mungkin nggak Islam, udah pasti Islam. Nah, itu yang menariknya ya. Dan mereka yang telah pindah agama ke Islam. Nah, itu ya, geng ya. Dalam Islam, geng ya, dalam Islam murtad dianggap sebagai kejahatan hudud dan perbuatan yang keji karena telah menodai agama Allah dan dianggap sebagai musuh Allah ya. Beberapa hukuman-hukuman yang dikenakan kepada orang-orang murtad yaitu, nah ini agak ngeri nih, geng ya. Yang pertama diminta untuk bertobat ya. Selanjutnya ini, geng, aku bisa menyebutkan karena takutnya nanti terkena YouTube pelanggaran community ya. Lalu ada juga hukuman takzir, penyitaan harta, kehilangan beberapa hak bertindak hukum ya. Nah, ini dia. Nah, ini juga ada lagi nih bawahnya nih. Dengan demikian ya, maka pelaku murtad di Malaysia diancam dan dapat diberi hukuman alternatif maupun kumulatif sebagai berikut. Diminta untuk bertobat. Jika ia bertobat maka dapat dibebaskan ya, atau didenda sebanyak 5.000 ringgit Malaysia dan dipenjara 36 bulan atau 3 tahun. Nah, ini kalau menurut kalian gimana, geng ya? Boleh komen di ruang komentar, atau masih ada fakta yang lain apabila kalau kita keluar dari Islam ya, terutama di Malaysia nih, geng ya.
Orang-orang Melayu gimana, boleh komen lah geng ya. So gimana geng, ini sangat menarik sih geng ya. Jadi kalau mengikut dalam Islam memang betul lah, kalau murtad itu adalah kejahatan hudud dan perbuatan yang keji karena telah menodai agama Allah ya. Dan yang pasti disuruh bertobat dulu ya kan. Kalau nggak mau bertobat bisa ya kalau orang sudah kafir ya, sudah murtad, itu memang sangat halal sekali darahnya geng ya, halal untuk kita matiin. Nah itu ya, sering saya sekali mendengar kata-kata itu ketika masa saya sekolah darjah dahulu geng ya. Jadi semasa saya kecil ada satu cerita ya. Jadi kalau masa kecil dulu ya, anak-anak nggak mau sholat Jumat ya sebanyak 3 kali, itu ditakutinnya begitu geng ya. Kalau lu nggak sholat Jumat ya selama 3 kali, berarti lu udah murtad. Kalau orang murtad berarti itu artinya darah lu halal untuk dihabisin. Nah itu, jadi mengancamnya dengan seperti itu. Akhirnya anak mikir kan, jadi masa kecil akhirnya mikir, wah berarti kalau gua gak Jumatan selama 3 kali berarti gua murtad dong. Wah, berarti gua keluar dari Islam. Nah itu dulu anak kecil mikirnya seperti itu geng ya. So gimana geng menurut kalian, boleh komen di ruang komentar ya. Mungkin fakta-faktanya tadi ada yang kurang, hukumannya ada yang kurang, mungkin kawan bisa menambahkan gengnya di ruang komentar. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, video yang sangat cukup menarik geng ya. Oke, dari The Sungkars, Muslim di Malaysia dilarang murtad. Nah ini yang sangat menarik dan harusnya hal seperti ini tuh diterapkan juga lah gengnya di Indonesia geng ya, harusnya seperti itu, harusnya ya. Oke geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, dan saya minta maaf bila kalau mungkin ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di Instagram dan di sini. Dan akhirnya saya ucapkan dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye re.